Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabiana Putri Sutisno. Saya dari PJKR Offering F tahun 2022 dengan NIM 2206116033323. Di sini saya akan melakukan tugas pembelajaran bulu tangkis dengan pukulan lob dengan dosen pengampu Bapak Gemma Fitriadi, SPD MPD. Apa sih yang kalian ketahui tentang bulu tangkis itu? Jadi, bulu tangkis adalah olahraga yang menggunakan raket dan kok sebagai alatnya. Bulu tangkis juga bisa dimainkan secara perorangan atau single, dan ganda atau double. Bisa juga diartikan bahwa bulu tangkis adalah cabang olahraga permainan yang bisa dilakukan di luar maupun di dalam ruangan. Nah, sejarah singkat bulu tangkis. Bulu tangkis berasal dari permainan India bernama Pona. Permainan ini tidak berkembang pesat di negara asalnya. Kemudian para perwira perang Inggris membawa permainan ini ke Inggris, dan untuk pertama kalinya dimainkan secara resmi di kediaman Duke of Beaufort pada 1934. IBF International Badminton Federation didirikan. Awalnya negara anggotanya hanya berasal dari Inggris, Denmark, Prancis, Irlandia, Nederland, Selandia Baru, dan Wales. Adapun Sir George Thomas dari Inggris dipilih sebagai ketua IBF. Kemudian pada tahun 1949 diadakan pertandingan bergu putra untuk memperebutkan piala dari Sir George Thomas yang kemudian dikenal sebagai Thomas Cup. Berlanjut pada tahun 1957 diadakan pertandingan bergu putri untuk memperebutkan piala dari Nyonya Betty Uber yang kemudian dikenal sebagai Uber Cup. Thomas Cup dan Uber Cup dilaksanakan 3 tahun sekali. Di Indonesia, permainan bulu tangkis baru berkembang pada 5 Mei 1951 dengan dibentuknya PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada tahun 1968, Indonesia untuk pertama kalinya meraih juara dunia tunggal putra dengan Rudi Haryono sebagai atletnya. Nah, ngomong-ngomong perlengkapan bulu tangkis itu apa aja sih? Ini yang pertama ada raket, yang kedua shuttlecock, yang ketiga lapangan, yang keempat net, dan yang kelima sepatu. Nah, untuk raket sendiri, yang pertama memiliki panjang maksimal raket yang digunakan dalam bulu tangkis adalah 68 cm dan lebarnya 22 cm dengan kepala raket atau area senarnya berukuran 28 cm dan lebar 22 cm. Raket tersebut terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Untuk yang kedua ada kok. Dalam permainan bulu tangkis, kok bulu tangkis terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar koknya sekitar 4,74 hingga 5,5 gram, sedangkan tinggi koknya antara 64 hingga 74 mm. Untuk yang ketiga yaitu lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai garis tebal 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan harus terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetis keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Yang keempat yaitu net. Net dibutuhkan sebagai pembatas lapangan.
Net dalam permainan bulu tangkis memiliki tinggi 1,55 meter dan berada tepat di tengah lapangan. Peraturan permainan bulu tangkis, jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang punya ketebalan 75 mm haruslah berwarna putih. Yang kelima, sepatu. Kecepatan bergerak dalam lapangan sangat dibutuhkan. Karena itu, para pemain bulu tangkis harus memakai sepatu. Lalu kita akan memasuki ke teknik pukulan. Ada 5 teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu pukulan servis, yang kedua pukulan lob, yang ketiga pukulan smash, yang keempat pukulan drop shot, dan yang kelima pukulan drive. Untuk pukulan servis, jenis pukulan ini dilakukan ketika pembuka dalam sebuah permainan dan dilakukan dengan shuttlecock ke arah lawan. Jenis ini menjadi salah satu jenis pukulan paling penting dalam sepanjang permainan karena jika salah teknik dapat merugikan tim. Terdapat 3 jenis pukulan servis, yaitu yang pertama servis pendek, jenis pukulan yang digunakan dalam permainan ganda dan untuk mendaratkan kok dekat dengan net agar pihak lawan mengalami kesusahan mengembalikan. Yang kedua servis panjang, jenis pukulan kok dari arah bawah diarahkan ke bagian belakang atas area lawan dan biasanya dilakukan dalam permainan tunggal. Dan yang ketiga ada flick service. Jenis pukulan ini digunakan untuk mengelabui lawan dan sering digunakan dalam permainan ganda. Yang kedua ada pukulan lob. Jenis pukulan lob adalah pukulan utama di dalam permainan tunggal dan memaksa pihak lawan untuk bergerak ke belakang untuk mengamankan posisinya. Ada 3 jenis pukulan lob. Yang pertama yaitu defending lob, yang kedua attacking lob, dan yang ketiga backhand lob atau overhead backhand lob. Lalu smash. Jenis-jenis pukulan bulu tangkis selanjutnya adalah jenis pukulan tercepat dan terkuat karena bola dipukul dengan kuat dan dihujankan ke bawah dari daerah kosong atau badan lawan. Yang keempat, pukulan drop shot. Jenis pukulan drop shot merupakan jenis pukulan yang mengarahkan kok untuk bisa jatuh sedekat mungkin dengan net. Pukulan ini dapat dilakukan dari posisi pukulan backhand dan forehand berdasarkan situasi. Dan yang kelima, pukulan drive. Jenis pukulan drive ini merupakan jenis pukulan mendatar dan cepat agar kok bisa menyentuh net. Kok dipukul setinggi pinggul hingga bahu atau lebih tinggi sehingga hampir sama dengan jenis pukulan smash. Mari simak video pembelajaran teknik pukulan lob. Sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan simulasi. Simulasi juga ada